Halo Sobat Isi Stok, ketemu saya lagi. Kita mau bahas sahamnya Lo Keng Hong yang menuai prestasi yang luar biasa juga. Cuannya sampai 19 kali atau 1900%. Ini memang masih di bawah sama saham sebelumnya yaitu Indica Energy, tapi juga luar biasa dalam 1,5 tahun, periode 2016 sampai 2018 nih, sorry, 2018 bukan 19. Jadi Indah Kiat ini dibeli, eh, ini ada juga ya, dibelinya di tahun 2016, dilepasnya 2018. Kita dengerin dulu apa kata Lo Keng Hong ya di sini. Transaksi afiliasi pembelian bahan baku kan biasa. Kalau nggak ada afiliasi kan nggak bisa beli. Dari mana Pak beli bahan baku untuk pulp and paper? Itu hal yang wajar. Tentu kalau menurut saya Indah Kiat itu perusahaan yang besar, yang bagus, ya mungkin labanya tahun lalu saya rasa bisa 13-14 triliun bisa, karena 9 bulan sudah 10 triliun labanya. Ya. Tentu menurut saya itu perusahaan tata kelola yang baik, karena 9 bulan sudah 40 triliun ya, dan diperdagangkan di PI rendah ya, tadi sebut price earning ratio hanya 4 kali ya. Price to book hanya 0,5 ya. Saya punya pengalaman, saya pernah cuan besar di Indah Kiat ya. Saya pernah beli saham Indah Kiat 1.000, jual 20.000. Saya untung besar di Indah Kiat ya. Sekarang Indah Kiat hanya 8.000 lebih ya. Mungkin kinerjanya lebih bagus sekarang daripada yang dulu. Kira-kira. Oke, para pemirsa, ini kita udah dengar tadi. Berarti memang Indah Kiat itu perusahaan besar, perusahaan yang sebetulnya Indah Kiat itu adalah leader di pulp and paper di Indonesia ya. Dan perusahaan itu skalanya, nanti kita lihat laporan keuangan, saya lupa berapa triliun, karena saya nggak pernah pegang saham ini. Dan ini kalau kita lihat, pulp and paper itu adalah perusahaan, atau Indah Kiat itu perusahaan komoditi. Dia itu tergantung harga komoditas dunia yaitu pulp and paper. Nah, di sini ada grafiknya pulp and paper ya, dunia ya. Jadi kalau 2016 itu terjadi penurunan yang selama dari tahun 2011 sampai 2016 itu yang terendah adalah di 2016. Itu kira-kira harga per dolarnya itu, ini satuannya apa ya? Satuannya pulp and paper ini, ya katakan itu harganya 100 berapa tuh? 70 dolar lah. Apa per ton kali ya? Oke, dari sekitar 200 dolar per ton. Nah, kalau mengikuti pola ini, berarti Lo Keng Hong itu memang menunjukkan dia adalah value investor yang kontrarian atau berlawanan arah. Dia membeli pada saat harga jatuh. Nah, coba kita lihat waktu dia beli di sini. Nah, itu sama posisinya April ya di sini ya. April itu harganya itu 1.000 perak. April tahun 2016 ya. True value-nya itu minus 2.000 sampai 2.000 perak. Bukan minus, maksudnya minus ini saya nggak perlu bilang angkanya berapa ya. Saya lupa angkanya berapa. Pokoknya di 2016 artinya gini. Kalau kita bicara April 2016 itu nggak mungkin laporan keuangan itu udah ada tahun 2016. Laporan keuangan yang dipakai pasti laporan keuangan Q4 atau laporan 31 Desember 2015. Nanti kita tunjukkan di 2015 Q4 seperti apa true value-nya. Dan itu true value-nya 2000.
dan dia itu yang tertinggi ya. Nah, true value yang terendah itu negatif atau minus. Nah, makanya harganya bisa anjlok seanjlok-anjloknya, yaitu 1.000 perak. Kita nggak ngelihat harga sebelumnya ya. Kita hanya membatasi antara 2016 sampai 2018 ketika dia jual gitu. 2018 bulan Juni lah waktu kita jual. Nah, pada saat itu kondisi price earning ratio-nya itu 1,8, rendah ya. Price to book value-nya 0,17. Kalau mengikuti pahamnya gurunya Warren Buffett yaitu Benjamin Graham, dia akan membeli saham dengan price to book value-nya itu 0,6. Berarti itu benchmark-nya. Lebih rendah lebih bagus. Kalau 0,17 kan lebih rendah lagi tuh. Nah, disitulah Lo Keng Hong membeli, tapi dia pasti mengikuti pergerakan komoditasnya. Nah, oke. Kita lihat saham itu naik terus sampai di tahun 2017 itu harganya di 5.400 ya. 5.400 valuasinya sudah 18.000. Jadi kalau dia itu ini kan valuasi ini kan sorry 2017 valuasi saat itu valuasi 2017 itu 18.000. Nah, begitu di periode berikutnya yaitu di 2018 Juni itu masih menggunakan valuasi atau valuasi laporan keuangan di tahun 2017 Q4 atau 31 Desember tahun 2017. Itu true value-nya antara 19.000 sampai 36.000. Nah, dia kan mencapai nih valuasi terendahnya 19.000, orang nyampe ke 20.000 di situ. Jadi memang harga bergerak tapi nggak mencapai nilai tertinggi. Kenapa nggak mencapai nilai tertinggi? Mungkin kita bisa periksa indeks IHSG ya saat itu ya. Nah, kalau kita lihat di sininya, di sini emang sudah titik puncak. Jadi dia nggak bisa ngangkat lagi sampai ke di atas atau sampai ke nilai maksimum yang 36.000. Karena harga komoditasnya anjlok. Nggak mungkin dia bisa. Tapi di sini kan naik lagi nih. Nah, kita lihat di sini. Di sini saya nggak tahu, nih nggak naik lagi dia. Karena sudah lihat di apa harga tertinggi ada di periode 2018 pertengahan ini. Ini periode tertinggi. Habis itu anjlok kan, jatuh terus kan sampai di level di bawah 3.500. Kembali ke posisi di bulan Juli 2017, ya kan? Nih, kalau kita lihat sejajarkan ya, di bawah 3.700. Nah, di sini sebetulnya kita lihat secara clear bahwa Lo Keng Hong itu menghitung true value atau nilai wajarnya. Nah, kalau di sini kita memakai book value, emang 0,17. Di sini book value-nya kita lihat datanya ya. Kita harus lihat datanya. Oke. Data di sini. Ini tahun 2015. 2015 itu valuasi tertingginya itu 2.400. Terendahnya negatif 10.000 atau 11.000. Nah, kalau lihat di sini, dia punya net current asset itu bisa nutup utang jangka pendek. Artinya modal kerjanya surplus kan, positif. Meskipun neracanya net asset value-nya dia negatif. Tapi net income-nya 2,9 triliun di situ. Kuat dia. Nah, kita lihat lagi return and equity-nya masih rendah, profit margin-nya rendah,
price earning 1,7. Oke, kita lihat booking capitalnya bagus, ini 1,2 bukan persen ya, tapi 1,2 kali. Berarti working capital melebihi menutup utang jangka pendeknya. Nah, kalau kita lihat tahun 2017, berarti tahun 2017 di sini nilai wajarnya 18.900. Tertinggi ya, tapi terendahnya di 3.500. Return on equity improve jadi 13%. Dia selalu bayar dividen. Tadi juga bayar dividen dia. Dia selalu bayar dividen ini. Oke. 2017 ya. Nah, kalau kita lihat di grafik tadi 2017, harga 5.400 ya. Valuasinya saat itu true value 18.000. Ini kita lihat di sini kan 18.000. Nah, oke, 18.000. Kita lihat lagi. Nah, debt equity-nya memang di atas modal ya. Tapi nggak apa-apa, profit margin-nya naik. Meningkat dia dari tadi kalau nggak salah di bawah 10 ya. Sekarang udah 13. Working capital tetap positif. 1,2 menjadi 1,9. Mendekati 2. Ini bagus, ini improve berarti dia. Kalau kita lihat tahun 2018 ya, itu kita lihat juga di sini nilai nilai wajarnya 36.000 kan. 18.900 sampai 36.000. Nah, berarti tahun 2018 memang improve nih. Ini nggak ada catatan itu ya, rasio keuangannya. Nah, oke. Kita lihat kita kecilkan. Kita lihat di sini. Nah, di sini clear, berarti dia memang cara dia mengambil atau membeli saham yang terkait sama komoditas dunia, yaitu pulp and paper, dia itu nunggu harganya turun. Kalau pulp and paper itu turun, otomatis kinerja perusahaan juga turun, terutama di harga. Kinerja keuangannya mungkin turunnya nggak sedrastis komoditasnya. Karena apa? Bisa aja mereka melakukan hedging kan, supaya melindungi daripada harga komoditas yang anjlok. Nah, tetapi pasar menghukum saham indakiat itu lebih keras daripada perusahaan terdampak dari penurunan harga komoditasnya. Karena pasar itu sifatnya emosional. Makanya penurunan yang nggak terlalu signifikan dari 200 ke 150 nggak terlalu signifikan, nggak seperti ini kan. Dari 220 jeblok ke 140, ini ekstrim. Nah, di sini tapi harga itu sudah, kita nggak ngeliat yang sebelumnya ya, karena nggak bisa tertampil di sini. Yang jelas, setelah komoditas itu recover, ini recovery tajam nih di sini. Dari 170 ke 225, 220. Loncatannya tajam, itu kira-kira berapa? Sekitar berapa? 70% kali atau 60% ya. Nah, tetapi harganya melonjaknya luar biasa. Bisa sampai 19 kali lipat. Berarti di sini kelihatan bahwa pasar itu begitu emosional, pasar saham ya, dibandingkan pasar komoditas. Pasar komoditas tidak terlalu emosional di sini. Turunnya segini, naiknya segini. Kalau dilihat persentasenya,
seperti ini. Oh, nggak bisa lihat. Persentasenya itu nggak setinggi kenaikan harga sahamnya. Di sinilah pintarnya cara-caranya Lo Keng Hong itu memang mengikuti komoditas dunia. Itu banyak saham-saham pegangannya Warren Buffett itu mengikuti atau yang terkait sama barang-barang komoditi. Nah, tetapi pada saat komoditas itu stabil, ya nggak ada yang ekstrim kayak gini. Dia mungkin mengamati pasar komoditas, begitu ada yang turun, dia cari perusahaan yang bergerak di bidang komoditas itu. Banyak, selain pulp and paper kan ada, dia pernah menyebut juga energi, batu bara pasti, minyak, Petrosi itu minyak, oil and gas ya, Indika itu batu bara, Bumi itu batu bara. Dia juga pegang ini kan, pegang CPO. CPO juga bergerak berdasarkan harga komoditas. Nah, disitulah rahasianya Lo Keng Hong waktu dia memilih saham. Kapan dia memilihnya? Pada saat komoditas turun. Dan dia otomatis atau pastinya dia meyakini harganya akan naik. Kenapa? Mungkin dia mempelajari sebelumnya. Ini data sebelumnya ada nih. Karena kita nggak tampilkan di sini ya harga sebelumnya. Dia juga mengamati ini pastinya. Selain komoditas, kalau komoditas ya artinya perusahaan itu perusahaan barang komoditas ya. Berarti kinerja keuangannya, entah itu sales ya, entah itu labanya, itu tergantung dari fluktuasi harga komoditas. Nah, di sini tapi makanya dia pernah selalu bilang dia mau beli saham Mercy harga bajai. Ini 19 kali harga bajai. Atau mungkin Avanza kali. Kalau Indika itu yang sampai 40 kali. Itu Mercy harga bajai. Oke. Baik para pemirsa, sekian dulu, nanti kita bahas di video-video berikutnya. Terima kasih.